Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elawati. Saya dari Prodi Biologi semester 4 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Sains dan Teknologi Anokoya. Kali ini saya akan membahas tentang materi ekologi tumbuhan, tepatnya tentang ekosistem di sekitar kita. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu ekosistem, kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang ekologi tumbuhan. Jadi, kata ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan logos. Oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jika ditinjau dari kata asalnya, ekologi mempunyai arti ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Sementara secara umum, ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Jadi, ekologi tumbuhan yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan dengan lingkungannya atau dengan makhluk hidup yang lain. Nah, kata ekologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, seorang ahli biologi dari Jerman. Dan ekologi itu mempunyai ruang lingkup, dan ruang lingkupnya itu banyak sekali. Nah, salah satu ruang lingkup dari ekologi yaitu ekosistem. Jadi seperti yang telah kita ketahui pada umumnya, bahwa yang dimaksud dengan ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Dan di dalam ekosistem itu, organisme yang ada selalu berinteraksi atau selalu berhubungan secara timbal balik antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya, atau antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan interaksi atau hubungan timbal balik tersebut yang kemudian membentuk suatu sistem ekologi yang kemudian kita kenal dengan ekosistem. Dan di video ini kita akan bahas lebih lanjut tentang ekosistem dan juga komponen-komponen yang menyusun ekosistem sehingga terbentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Jadi untuk kalian, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Komponen-komponen ekosistem. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup, yaitu meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Dan berdasarkan cara memperoleh makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof yaitu organisme yang dapat membuat atau mensintesis makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya yaitu semua organisme yang mengandung klorofil. Organisme yang mengandung klorofil, contohnya yaitu seperti tanaman jagung. Klorofil di sini maksudnya adalah zat hijau daun yang dapat memberikan warna hijau pada daun tumbuhan. Dan klorofil ini memiliki peran utama sebagai fotosintesis. Contoh organisme autotrof yaitu pohon jagung. Pohon jagung termasuk organisme autotrof karena pohon jagung dapat mensintesis atau membuat makanannya sendiri, yaitu dengan bantuan cahaya matahari yang melalui proses fotosintesis. Yang kedua yaitu organisme heterotrof. Maksudnya adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dan organisme ini memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lain sebagai makanannya. Jadi organisme heterotrof ini kebalikan dari organisme autotrof. Organisme heterotrof ini tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga organisme heterotrof ini membutuhkan organisme lain untuk mempertahankan hidupnya. Contoh organisme heterotrof yaitu manusia, hewan, mikroorganisme, dan juga makhluk hidup lainnya, yang mana mereka untuk mempertahankan hidupnya mereka sangat bergantung kepada organisme yang lain. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Yang mana yang dimaksud dengan komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas segala sesuatu yang tak hidup atau benda mati, yang meliputi komponen fisik dan kimia seperti tanah, cahaya, udara, air, kelembapan, suhu, dan juga mineral. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem yaitu ada 3, produsen, konsumen, dan juga pengurai. Yang pertama yaitu produsen.
Produsen adalah organisme yang berperan dalam menyediakan makanan sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain. Contohnya yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung berperan sebagai produsen, yaitu menyediakan makanan untuk organisme yang lain. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah semua makhluk hidup yang tidak dapat membuat atau memproduksi makanannya sendiri. Contohnya seperti manusia, hewan, mikroorganisme, dan juga makhluk hidup lain tidak dapat membuat atau memproduksi makanannya sendiri. Itu termasuk konsumen. Dan yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Merupakan mikroorganisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi bahan mineral kembali, seperti bakteri dan jamur. Salah satu ekosistem di sekitar kita yaitu ekosistem sawah. Contohnya pada tanaman jagung. Yang pertama yaitu komponen biotik. Adapun komponen biotik pada ekosistem sawah ini, yang pertama yaitu ada tanaman jagung, tikus, ular, burung, katak, belalang, dan juga ulat. Yang kedua yaitu komponen abiotik, yang mana komponen abiotik pada ekosistem sawah yaitu ada tanah, air, udara, cahaya matahari, dan juga suhu. Di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses-proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan di dalam ekosistem harus ada aliran energi, yang mana aliran energi ini mengalir melalui rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makanan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Dalam peristiwa ini terjadi proses perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup yang memakan, yaitu dari produsen ke konsumen teratas. Ini merupakan rantai makanan pada ekosistem sawah, yaitu pada tanaman jagung. Jagung dimakan oleh tikus. Jagung di sini sebagai produsen atau sebagai penyedia makanan untuk organisme yang lain. Sedangkan tikus sebagai konsumen pertama yang memakan produsen. Lalu tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua. Dan ular dimakan oleh burung sebagai konsumen ketiga. Lalu setelah burung ini mati, lalu diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi bahan mineral kembali yang nantinya digunakan kembali oleh produsen. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring makanan merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem. Jadi, pada kenyataannya dalam satu ekosistem itu tidak terdapat satu rantai makanan saja. Karena satu produsen itu tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis konsumen saja dan juga sebaliknya. Satu jenis konsumen tidak hanya selalu memakan satu jenis produsen saja. Sehingga di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ini merupakan contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada dua produsen, yang mana tanaman jagung ini nanti dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, atau jagung atau daunnya dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh katak, dan juga seterusnya. Atau jagung ataupun daun jagungnya bisa dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam. Dan juga di sini ada tanaman lain yang juga bisa dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam. Jadi, satu jenis produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis konsumen saja, atau sebaliknya. Satu jenis konsumen tidak selalu makan satu jenis produsen saja, sehingga ada yang namanya jaring-jaring makanan. Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai ekosistem di sekitar kita. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.